僕の勝ちだ。Berhenti, jangan lanjut. Di sini, di batas kota ini. Henshin! 3 episode lagi, Kamen Gabu bakalan tamat. Dan ini episode yang kalian nantikan untuk Anda bahas kan? Soalnya ada yang duar. Nah itulah ya, dan mohon maaf baru bahas sekarang karena dari kemarin Ana cuape banget. Jadi langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Gabu episode 47. Seorang Go yang masih hidup dan membantu Bang Yanto dan Lakia membukakan pintu ke dunia Granyuto diungkapkan ke Soma yang akhirnya baru aja kembali ke dunia manusia ini. Berarti rencana Soma lewat kerjasama dengan Nyelf berakhir gatot alias gagal total ya. Semuanya jadi dibuat bingung. Udah Malanggonya masih hidup ternyata nongol-nongol bantuin para protagonisnya di sini. Sejauh yang kita tangkap kan Ranggo itu pengen dan pastinya turut senang jika Boka itu berhasil dikalahkan agar dia itu bisa beraksi kembali. Si Ranggo di episode ini ya muncul lagi guys ya, sepintas ya. Dia itu cuma lagi lihat rencananya si Nyelf ini dan juga si Boka dan ngambil Gochuzo-nya dan bilang ya, ini mah rencana yang tipikal Pak Presiden banget. Udah, begitu aja ya. Soma yang pergi dan menjalani misi sendirian secara tiba-tiba di episode kemarin mendapat kecaman dari Bang Yanto. Bang Yanto yang nggak nyangka aja gitu, Soma bisa semudah itu kerjasama sama Nyelf. Padahal Soma juga ambil keputusan ini kan lewat pertimbangan cukup panjang bisa dibilang ya. Makanya Soma itu membela keras dirinya, yang bisa dibilang itu dipengaruhi. Bukan dipengaruhi guys, tapi Soma ya emang secara sadar itu kerja sama. Soma itu melihat ada keseriusan dari Nyelf. Plus sudah dibuktikan juga kan dengan dikembalikannya banyaknya human press dari Stomach Company lewat Nyelf. Bang Yanto berani mengecam Soma karena memang dia juga ternyata ada dendam pribadi nih sama Nyelf ya. Kita diingatkan lagi kalau yang membuat Shisou-nya Bang Yanto yang namanya Pak Shioya itu mati ya gara-gara si Nyelf ini. Jadi dia itu nyuruh satu Granyuto nangkep Shisou-nya dengan imbalan Dark Snake. Dan human press-nya itu dibelah dua ya. Dimana pecahan ini satunya lagi ada di Nyelf. Selain satu lagi ada di Bang Yanto. Itu sebagai pengingat aja guys ya. Jadi ini pro kontra yang cukup manusiawi lah. Yang paling utama kita juga sudah tahu. Soma itu dari lubuk hatinya yang paling dalam ingin tetap berada di dunia manusia. Soma yang sangat-sangat baik hati ini masih khawatir dengan keselamatan Nyelf. Makanya keesokan harinya dia itu kembali ke pintu yang dibantu dibukakan oleh Ranggo di episode kemarin. Pintunya ya sudah tidak bisa terbuka kembali. Padahal waktu itu Soma pernah bisa buka pintu ke ruang gerbang ya. Ini Ana jadi agak-agak lupa nih sama teori lengkapnya kenapa di sini dia itu nggak bisa. Kan dia itu punya darah stomak juga ya. Sachika hadir untuk mengademkan suasana ya. Dimana Sachika mengajak Soma untuk beli dan nyetok snack aja. Sekalian refreshing biar nggak burn out ya. Sudah pasti beli snacknya itu di toko Hidamari milik Pak Inoue Masaru ya. Jadi nongol lagi si bapak ini di episode kali ini. Ini juga pertama kalinya ya, berarti Sachika itu mampir ke tokonya si bapak. Sachika sama Somanya ya lagi ngobrol-ngobrol. Tercetuk kata menampung. Intinya Soma berterima kasih karena Sachika udah mau nampung dia. Ini sedikit menimbulkan kepanikan ya, karena Pak Masaru itu ya jadi sedikit curiga ya. Jadi kilas balik sedikit ke keputusan dicerita soal Pak Inoue Masaru dan adiknya ini, yaitu Inoue Michiru ya, yaitu ibunya Soma. Jadi Soma kan membuat keputusan untuk tidak menceritakan dan menguak apa yang sebenarnya terjadi ke Pak Masaru. Karena tidak tega dengan rasa sakitnya ke Pak Masaru nanti. Sepertinya soal ini akan tetap begitu sampai cerita Gabu berakhir. Memang jadi agak gantung ya, dimana bahkan Ana udah sangat mempersiapkan diri gitu ya buat mewek pas bagian diungkapinnya. Mereka ambil konklusinya seperti itu. Apa masih pada ngarep nih nanti soal ini akan diungkap dan diceritakan lagi. Jadi screen time-nya menurut Ana sih udah berasa nggak ada lagi ya. Karena yang Ana lihat Gabu ini tuh udah fokus sepenuhnya di ceritanya yang udah mau tamat ya. Dan sedikit bahas juga soal Lakia yang ketemu sama Bang Yanto. Dimana di sini Lakia lebih mengademkan situasi ya setelah percikan kecil antara Soma dan Bang Yanto kemarin. Secara intinya, Soma itu nggak mungkin ambil keputusan untuk kerjasama sama Nyelf secara gegabah. Semua pasti sudah dipikirkan secara matang karena Soma itu cerdas. Nah, sisi Lakia dan Bang Yanto ini yang harus tetap tenang dan melihat situasi. Tapi kalau bukan karena dua orang ini, Soma jamin itu udah jadi remahan Ciki pas lawan Boka kemarin ya. Oke, soal ini berarti sudah ya. Mari sekarang kita alihkan pembahasan ke Nyelf dan juga project barunya. Nyelf ditangkap, bahkan Nyelf aja berasa kayak udah pasrah ya dengan hukuman yang menanti dia. Sebelum dihukum, mungkin mau dieksekusi mati juga, Boka itu mengambil keputusan agar Nyelf itu bisa menyelesaikan proyek terbaru yang sempat dipamerkan ke Boka maupun Lisel. Apa itu? Namanya Human Ranching Project
atau project penggembalaan manusia. Pokoknya Nyeof itu belum pantas mati sebelum project itu selesai. Jeep juga udah mati rasa gitu ya ngelihat kakaknya sendiri dibikin babak belur kayak gitu ya. Udah cuek banget. Tapi terungkap ketika Nyeof dan Jeep itu ngobrol, kalau Nyeof itu memang menjadikan Soma itu kartu as dan kunci di rencana dia mengkhianati presiden ini. Ada kekecewaan yang besar tentunya ya dari Jeep ngedenger soal ini. Yang mungkin dia juga baru tahu sekarang. Dimana Jeep yang ditanamkan Henshin Belt Bitter Gabu itu ya cuman untuk jadi power scaling sama perkembangannya si Soma. Ya emang udah kelihatan sih kemarin Nyeof itu ya cuman kata-kata manis doang guys ya. Jadi menjanjikan Jeep bisa lebih kuat dari Akagabu itu ya sepenuhnya bohong. Di saat Jeep yang sedih dan frustasi seperti ini, kita udah tahu lah ya sama template-nya si Lisel. Selalu dengan mendayu-dayunya menghibur si Jeep ya. Jeep, semangat ya. Nah, kali ini Lisel dihadirkan dengan respon yang berbeda dari Jeep. Gue udah tahu lu bakalan ngomong kayak gitu. Lisel juga sampai kaget. Lah, baru pertama kali gue lihat dia begitu ya. Ana aja yang nonton sampai teriak, syukurin lu. Yuk, ditunggulah konklusi untuk karakter Jeep ini bakalan seperti apa ya. Ya, nggak ngasih dampak apa-apa lagi soalnya ke cerita ya. Jadi ya mau diapain lagi. Dan Ana nggak berharap ada arc pertobatan juga sih ya. Kembali ke project baru Nyeof, di mana Nyeof itu menciptakan dua jenis artificial Gochizo yang akan dipakai di sini. Gochizo ini disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia manusia oleh Lisel dan juga Jeep. Oke, di sini Anda coba uraikan secara lebih detail dua Gochizo ini masing-masing dan juga penggunaannya. Emang nggak dijelasin detail ya di episode. Nah, di sini coba Anda jelaskan. Pertama, ada Gochizo yang warnanya pink. Ini adalah dummy Gochizo PLE ya. Efeknya dapat memberikan manusia-manusia di sekitarnya dengan rasa bahagia menggunakan varian racun milik Lakia Amarga. Yes, masih berlanjut ini dan masih dipakai loh racunnya si Lakia. Jadi PLE atau ya play ini merupakan singkatan dari pleasure atau kesenangan yang merupakan terjemahan tulisan Granyuto pada Gochizo tersebut. Kalau kalian lihat ya lebih detailnya ada tuh ya. Jadi ini tuh menggunakan cetakan yang sama dengan si Popin Gumi Gochizo ya. Dan kedua, Gochizo yang warna biru muda ada dummy Gochizo OPE. Kalau yang ini memungkinkan manusia di sekitarnya untuk dikendalikan secara paksa menggunakan Baik Magnum. Jadi OP merupakan singkatan dari operate. Nah, mengoperasikan atau mengendalikan ya. Yang merupakan terjemahan tulisan Granyuto pada Gochizo tersebut. Dimana ini base Gochizo-nya itu sama seperti kayak Zaku-Zaku Chips ataupun Hiri-Hiri Chips Gochizo. Nah, udah semakin dapat kan kalian sekarang ya. Makanya bisa dibilang kombinasi efek dari dua Gochizo ini mematikan banget. Jadi banyak manusia yang langsung pada tidak sadarkan diri dan berbahagia setelah dikasih gas racun dari Gochizo pertama. Setelah itu bisa dikontrol karena efek Gochizo kedua. Terlihatlah setelah banyak manusia udah pada happy, Lisel itu tinggal kasih perintah aja lewat Baik Magnum. Dan suara perintah ini diteruskan lewat Gochizo yang biru. Dan ini sama case-nya kayak pas saganya Kenzo Suga yang zombie ya, di mana orang-orang itu berbondong-bondong berjalan ke satu titik. Di tempat tujuan sudah ada beberapa Granyuto pekerja yang menanti, di mana para manusia yang udah kena dengan efek dua Gochizo tadi tinggal dilahap dan dijadikan human press. Kualitasnya juga sudah pasti bagus. Berarti ya cukup terjawab nih ya. Penawar racun Lakia yang dibuat oleh Dente Ojisan tentu masih dibutuhkan melihat musuh selalu beraksinya dengan si varian racunnya Lakia. Tinggal kita menunggu gimana Lakia dan yang lainnya mendistribusikan soal ini ya. Nah, bahkan di sini Sachika sama Pak Masaru aja sampai kena guys. Karena ya mereka itu cuma manusia biasa ya. Sachika ya kayak nggak ada bedanya. Happy-nya ya memang seperti itu. Tapi ngelihat Pak Masaru ya, bapak-bapak jadi super happy kayak gitu ya agak creepy juga guys. Soma langsung ke TKP dengan cara yang ngikutin aja orang-orang ini pada jalan kemana ya. Kagetnya di TKP, Soma harus berhadapan dengan orang yang sebelumnya bekerja sama dengan dia, yaitu Nyeof Stomach. Tadinya Soma itu seneng karena lihat Nyeof itu yang nggak apa-apa dan masih hidup. Tapi pandangan Nyeofnya itu udah jauh berbeda di sini. Jadi, selain menyelesaikan tugas Human Ranching Project tadi, kita anggaplah udah itu ya udah Nyeof itu bakalan dihukum mati. Tapi Nyeof itu meminta satu kesempatan lagi ke Boka agar dia itu ya masih bisa hidup dan jadi babunya si Boka. Dimana Nyeof kasih janji untuk bisa mengalahkan Soma agar ini tuh bisa terrealisasi. Ini karena Nyeofnya ya masih pengen hidup. Soma yang masih bingung karena hal ini diselamatin sama Bang Yanto. Lah, Bang Yanto. Nah, ini agak kocak juga nih. Dimana karena efek dua Gochizo tadi kan banyak manusia di kerumunan itu ya pada kena, termasuk Bang Yanto yang lagi nongki di kafe. Ada scene dimana dia itu kena dan mukanya itu jadi kayak super happy gitu. Tapi
langsung sadar guys ya. Makanya saat Nyelf itu mau nyerang Soma, Bang Yanto itu bisa bergegas nyelamatin Soma dengan dropkicknya ke si Nyelf. Saat bertarung kan Nyelf itu malah bilang, ini semua gara-gara lu Akagabu, rencana gua jadi gagal nih. Somanya mungkin, lah kenapa jadi salah gua dah. Mungkin Soma juga kesel gitu ya, kenapa malah dia gitu yang jadi disalahin, padahal udah meregang nyawa buat bantuin rencananya si Nyelf. Inilah yang membuat dia juga akhirnya henshin dan melawan si Nyelf. Pak Masaru dan Sachika yang udah kena efek Gochizo Nyelf cukup bikin repot si Lakia, dimana secara terpaksa dan mau nggak mau, Lakia itu membuat Sachika dan Pak Masaru menjadi human press biar nggak kabur-kaburan mulu. Bukan pertama kali ya Lakia itu melahap manusia seperti ini, tapi kan pernah ya pas dia itu kerja di Stomach Company. Tapi soal ini kan sekali lagi dia lakukan juga agar tetap membuat Sachika dan Pak Masaru itu aman. Biar nggak kabur-kaburan ya, ngerepotin banget. Tentu ini cara yang sangat pintar dari Lakia. Datang si Boti ngeceng-cengin ya. Dimana Jeep juga malakin human press Sachika dan Pak Masaru juga di sini. Akhirnya terjadi pertarungan antara Jeep yang berubah menjadi Bitter Gabu Boti Stick dan Lakia yang jadi Fram ala mode-mode. Dimana pertarungan ini akan diperlihatkan di episode berikutnya. Kembali ke Nyelf, dimana kita langsung aja ke bagian akhir pertarungannya ya. Dimana Boka juga nyamperin di sini. Ternyata Nyelf itu masih punya rencana terselubung di proyek penggembalaan manusia ini. Jadi, di semua artificial Gochizo yang baru aja dia ciptakan untuk menggembalakan manusia, terdapat bom. Di mana detonatornya sekarang ada di tangannya Nyelf. Nyelf berani membuka topengnya di bagian ini karena udah merasa di atas angin ya. Jika detonator dipencet, ya udah semua Gochizo yang ada di seluruh penjuru dunia manusia akan meledak. Gak cuma membahayakan dunia manusia, tapi ini juga sekaligus menghancurkan ambisi dan juga rencananya si Boka. Nah, tetapi ketika dipencet, sebuah kejutan terjadi. Malah Nyelf sendiri yang berakhir hidupnya karena malah dia yang meledak guys. Terungkap. Ternyata Boka sudah satu langkah di depannya Nyelf. Jadi Boka itu udah tahu soal ini. Sampai-sampai dia itu harus menyuruh anak buahnya untuk ngebantu si Boka ini menukar bom dan juga detonatornya. Ya sudah, Nyelf itu berakhir dibinasakan oleh siasatnya sendiri. Sepintar-pintarnya Nyelf, Boka itu selalu ada di depan dia. Udah singkatnya kayak gitu guys. Yang soal tembakan Back Magnum kemarin, dimana kan si Boka ngasih jasad Granuto yang punya kemampuan hipnotis ke Nyelf. Nah, Boka itu udah tahu gitu soal ini ya. Makanya ya kayak nggak terlalu berdampak gitu kemampuan hipnotisnya. Terus soal rencana peledakan ini, Boka juga udah tahu ya. Entah kalau kata kalian ini maksa apa enggak, tapi emang ini tuh untuk memperlihatkan kalau Boka ini adalah tipe villain yang cukup cerdas juga. Selain kekuatan dia yang gak main-main. Syukur sempat ada bagian soal Boka yang diperkenalkan ke kita. Dimana ketika sampai di dunia manusia, Boka itu kan mengambil keputusan untuk mengobservasi terlebih dahulu. Ya, dimana kan biasanya villain-villain template kan langsung ngerusuh gitu ya. Jadi ini bukan tipe villain yang tiba-tiba pintar lah ya. Jadi tetap ada asal muasalnya ya, agar nggak maksa juga. Jadi detail kecil nih, ada apresiasi juga dari Boka ke Nyelf kan, dimana dia bilang kepintaran Nyelf ini kadang-kadang emang suka bikin repot. Emang bener karakter Nyelf itu ya pintar ya, sampai-sampai ya Boka itu harus berpikir lebih jauh lagi untuk menangani siasat-siasat piciknya si Nyelf. Buat Nyelf, Ana sih agak complicated ya sama nih orang ya, nama nih karakter nih. Soalnya abu-abu juga sifatnya ya, sampai akhir hayatnya. Ya kayak nggak punya perasaan, jadi konsep baik dan jahatnya seperti tidak melekat gitu. Kalau alasan besarnya semua Nyelf lakukan demi Stomach Family, bahkan Ana juga ya masih bertanya-tanya, emang bener kayak begitu gitu. Soalnya tipe karakter yang kayak begini kan berasa kayak punya ambisi tersendiri gitu ya. Kematian Nyelf ya jadi titik balik penting pastinya ya, kalau dia itu bukan hanya korban, tapi simbol tragedi dalam permainan kekuasaan. Karakter antagonis yang bahkan banyak dapat proyeksi jadi salah satu kandidat final boss, harus berakhir agak konyol di sini ya. Soalnya banyak yang bilang kan, mati konyol, mati konyol. Tapi emang logisnya, karakter sepintar Nyelf itu tuh bisa diperlihatkan putus asanya ya. Ya jelas lah, karena udah di ujung tanduk juga, makanya agak gerasak-gerusuk juga di akhir, dan udah desperate juga ya. Positifnya, kematian menyedihkan Nyelf di episode ini meninggalkan kesan kuat dan membuka jalan dramatis untuk Gabu yang tersisa 3 episode lagi. Nah, untuk plus minus yang lainnya, coba kalian bantu ramaikan di kolom komentar lewat pendapat-pendapat kalian ya. Jadi, Gabu sisa 3 episode lagi, dan minggu depan ada highlight yang cukup ditunggu, yaitu debut dan aksi dari Gabu yang memunculkan form barunya lagi bernama Amazing Gumi. Soal ini secara first impression dan juga preview episodenya sudah dibahas semua di video kemarin guys ya. Tinggal kita tunggu aksinya di episode 48 yang bakalan tayang tanggal 17 Agustus nanti, pas di hari kemerdekaan.
Yes, seperti itu dia pembahasannya guys ya. Yang pasti highlight utamanya ada di kematian Nyeof. Silahkan kalian breakdown lebih lagi di kolom komentar bawah. Jadi kalian ya komentarin aja lah ini plus minusnya ya seperti apa. Dan tenggelamin itu komentar-komentar judul seperti biasa ya. Jadi diingatkan lagi, 3 episode lagi guys ya. Sebelum nanti Zetsu itu bakalan tayang tanggal 7 September 2025. Bakalan ada sisa kejutan apa lagi? Ana sih ya nggak berharap apa-apa guys ya. Cuma berharap ya semoga bisa berakhir dengan memuaskan. Memberikan kesan juga buat kita semua. Jadi ya kayak, wah ternyata Gabu tamatnya begini gitu ya. Jadi kita udah tahu tuh ya berakhirnya seperti itu ya. Semoga ya nggak template-template. Tetap ada kejutan-kejutannya juga ya. Jadi kita tunggu saja. Terima kasih semuanya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.